Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi ya Kang Teteh. Gimana semangatnya pagi ini? Apa nih yang mau kita share pagi ini? Smart Smart Governance. Governance. Woi, mantap. Sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator Hana Nurul Aini dari instansi BKD Jabar. Selanjutnya kemudian mulai dari Kang Andri, bisa perkenalkan diri? Halo semuanya, nama saya Andri Triana. Saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Mantap. Selanjutnya Teh Fitri bisa memperkenalkan diri? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Alifianti dari BKD Jabar. Terima kasih. Luar biasa. Berikutnya Kang Romanda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romanda Agadipa Gemilang. Saya berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Mantap. Terima kasih atas perkenalannya ya. Pagi ini kita akan sharing terkait Smart City. Saat ini kita sering ya mendengar istilah Smart City. Apa ya sebenarnya Smart City itu? Bahkan ya Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan bersama dengan kementerian lainnya itu menginisiasi penyelenggaraan gerakan menuju 100 Smart City. Angka yang cukup besar ya menurut saya di tengah luasnya Indonesia ini. Kalau boleh kita tahu, apa sih sebenarnya Smart City itu, Akang Teteh? Nah, kalau ini yang pertama berdasarkan definisi dari Savers, Smart City atau kota pintar adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, kemudian mengurangi biaya dan pemakaian konsumtif, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam Smart City, yaitu Smart Economy, Smart Society, dan Smart Environment. Nah, Savers juga mendefinisikan Smart City itu adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana dengan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan. Kemudian ada 6 pilar dalam pembangunan Smart City itu, yaitu Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Branding. Jika menurut Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1470 tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas, kota cerdas ya atau Smart City adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan kata lain, Smart City adalah kota yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat luas ya, begitu ya. Pembangunan Smart City ini memerlukan pilar-pilar yang mendukungnya ya, Kang Teteh. Apa saja ya? Ya betul, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Teh Fitri ya, ada 6 pilar pembangunan Smart City. Yang pertama itu Smart Governance. Ini merupakan tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan tentunya. Nah, salah satu ciri Smart Governance adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif, komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. Lalu ada e-government atau SPBE ya biasanya disebutnya. Ini adalah sistem yang dibutuhkan untuk membangun smart governance. Dan smart governance adalah fondasi bagi pembangunan semua dimensi smart city lainnya. Untuk pilar yang kedua itu ada smart economy. Ini adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah kota yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat. Nah, untuk pilar yang ketiga, yaitu Smart Society, adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis. Kemudian untuk pilar yang keempat, yaitu Smart Branding, adalah inovasi dalam memasarkan daerah kota sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah kota dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu yang pertama pariwisata, kedua bisnis,
Dan yang ketiga, wajah daerah kota. Nah, selanjutnya pilar yang kelima yaitu smart living adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Dan pilar yang terakhir itu yaitu smart environment, merupakan pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana-prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Luas juga ya cakupan untuk mencapai smart city itu, sampai ada dikenal istilah pentahelix, yaitu di mana percepatan pembangunan untuk mencapai smart governance ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, hadirlah konsep pembangunan pentahelix, di mana unsur pemerintah, masyarakat, atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media harus bersatu untuk membangun kebersamaan dalam pembangunan. Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari pentahelix ini, Akang Teteh? Yang diharapkan dari pentahelix ini yaitu munculnya suatu ekosistem berdasarkan kreativitas dan pengetahuan, di mana konsep ini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Solusi ya, target pencapaiannya. Nah, betul tuh, karena smart governance itu sendiri cakupannya luas. Seperti misalnya yang pertama, government to citizen. Nah, yaitu adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Sebagai contohnya pajak online, layanan jaminan sosial, dan lain-lain. Ada juga government to business, adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya ada pajak perseroan, peluang bisnis, dan lain-lain. Kemudian ada juga government to government, merupakan adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi. Jadi sangat memudahkan dan memurahkan pelayanan terhadap masyarakat ya? Iya, betul sekali. Seperti di Provinsi Jawa Barat, ini ada memiliki beberapa contoh produk Smart City. Contohnya yang pertama digitalservice.jabarprov.co.id. Nah, di dalam situ terdapat beberapa aplikasi layanan publik yang di dalamnya ada seperti aplikasi Sawarga, aplikasi Sapa Warga ya. Sapa Warga merupakan aplikasi layanan komunikasi antar RW dan pemerintah dari daerah Jawa Barat yang pelayanannya meliputi usulan aspirasi, layanan kependudukan, penanganan bencana, program pemerintah, dan lain-lain. Kemudian di digital service.jabarprov.go.id terdapat juga aplikasi desa digital. Ini merupakan program yang ada di dalam web tersebut yang hadir untuk mengurangi kesenjangan digital di Jawa Barat, dan pelayanannya itu meliputi menghadirkan infrastruktur digital di desa-desa dan membangkitkan daya saing pelaku usaha melalui pelatihan digital marketplace. Nah, berikutnya ada Picobar, yang merupakan portal dan aplikasi terpercaya untuk mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dan layanan kesehatan pendukung kedaruratan pandemi yang dapat diakses 24 jam, 7 hari seminggu. Lebih dari 32 aplikasi telah dikembangkan dalam Picobar dan terhimpun dalam Picobar Communication Response, Public Participation Hub, dan Picobar Health System. Nah, selain digitalservice.jabarprov.co.id ini, ada juga DPMP-TSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Pemprov Jawa Barat, merupakan web yang berisi aplikasi untuk beberapa layanan seperti perizinan online baik izin usaha atau izin praktek klinik atau mendirikan fasilitas pendidikan. Ada juga whistleblowing system untuk melaporkan suatu tindakan pelanggaran. Nah, mitra-mitra swasta yang berkolaboratif itu diantaranya ada Tokopedia, Evisery, Habibie Garden, dan EduBox. Wah, pelayanan dalam genggaman ya? Nah, ya betul itu, memang itu harapannya. Nah, di Kota Bandung juga sudah terdapat beberapa produk Smart City nih, seperti, nah yang pertama ini, smartcity.bandung.go.id yang di dalamnya itu terdapat aplikasi Sadayana atau semua digital layanan kota, yang layanannya itu berupa yang pertama CCTV, kedua layanan kesehatan, yang ketiga stok darah, keempat BBPOM, yang kelima harga pangan,
yang keenam layanan aspirasi, dan yang ketujuh pelayanan pajak. Nah, review dari website Smart City Kota Bandung itu, kebetulan saya berdomisili di Kota Bandung dan pernah memiliki pengalaman yang baik dari penggunaan website tersebut. Jadi sebelumnya saya pernah membuat surat perizinan, yaitu surat izin praktek ya, melalui website Smart City tadi. Kemudian saya cari menu perizinannya dan diklik dan langsung diarahkan ke website DPM PTSP. Dan di website DPM PTSP ini sudah tersedia informasi yang cukup jelas mengenai syarat pembuatan surat izin praktek dan alurnya seperti apa. Setelah semua persyaratannya lengkap, bisa langsung diupload berkasnya itu di websitenya, dan kemudian setelah kurang lebih 2 minggu, SIP-nya dikirimkan ke alamat rumah saya. Dan menurut saya proses pembuatan ini cukup efektif dan efisien karena tidak memakan waktu yang banyak dan mengurangi intensitas kita berkerumun karena sampai saat ini masih di masa pandemi ya, dan juga yang pasti bebas pungli. Saya juga pernah merasa dimudahkan dengan penerapan Smart City ini, di mana ketika akan memperpanjang STNK, tidak perlu datang ke Samsat langsung, cukup melalui aplikasi Sambara. Jadi di sini itu bisa melakukan pembayaran pajak secara online, dan pembayarannya pun bisa melalui e-wallet. Tapi pasti ada kendalanya ya? Ya, betul sekali. Memang dari tadi kita mendengar terkait kemudahan yang bisa ditampilkan atau diinikan dari Smart City ya. Nah, untuk kendalanya nih, yang pertama memang belum semua lintas masyarakat mengetahui keberadaan fitur Smart City ini karena adanya generasi gap, yaitu yang biasa kita sebut baby boomer yang kurang menguasai literasi digital. Kemudian mindset dari masyarakat itu sendiri juga mengenai penerapan Smart City masih meragukan ketepatan dan pelaksanaan pelayanannya. Selain mindset tersebut, ada juga mindset dari masyarakat yang sebagian besar masih nyaman menggunakan prosedur-prosedur tradisional dan enggan mencoba cara-cara baru yang sesuai dengan penerapan Smart City maupun Smart Governance ini. Kira-kira apa nih solusinya, Kang Teteh? Nah, kalau yang solusi sih sepertinya yang pertama nih, terkadang memang kesiapan terhadap sistem baru itu tidak hanya muncul di kalangan masyarakat saja, namun dari pihak petugasnya ataupun yang melayani belum semuanya siap. Nah, oleh karena itu nih kita sebagai ASN dituntut kita harus untuk dapat selalu meningkatkan kompetensi literasi digital untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah ini. Nah, peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti seminar dan juga pelatihan terkait literasi digital. Saat kita sudah menguasai kompetensi tersebut, kita akan lebih mudah dalam membantu masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai penerapan Smart City. Untuk solusi selanjutnya mungkin dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Maka diperlukan aparatur sipil negara yang paham dan menguasai literasi digital dengan baik. Disinilah kompetensi ASN diuji. Nyatanya saat ini masih banyak ASN dengan literasi digital yang tidak memadai, terutama ASN dari generasi baby boomer yang mayoritas hingga saat ini masih kesulitan dalam hal penerapan teknologi. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi isu ini adalah dengan mengadakan pelatihan, bimbingan maupun pendampingan dari generasi muda kepada generasi yang lebih tua tentang penerapan literasi digital, atau juga dengan adanya pelatihan dasar dan berkala kepada ASN yang masih kesulitan tersebut. Nah, solusi yang lain itu, setiap ASN yang tupoksinya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dapat didorong agar dapat memberikan sosialisasi minimal kepada rekan di luar tempat kerjanya serta keluarga dekat terkait dengan pelayanan-pelayanan berbasis Smart City. Selain memberikan sosialisasi, dapat juga diberikan contoh terkait pelayanan yang bisa diakses secara mandiri. Oke, mantap. Berarti dalam membangun Smart City ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, karena tidak cukup hanya fokus pada pembangunan infrastruktur sistem IT saja, tapi juga perlu dibangun kompetensi ASN yang memiliki fungsi sebagai pelayanan publik agar melek digital, mau membiasakan diri dengan perkembangan digital, mau terus berkembang dan memperkaya diri dengan literasi digital. Selain itu, perlu juga diperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan sistem informasi atau layanan yang berbasis digital, karena semua masyarakat memiliki kesamaan hak dalam mendapatkan kemudahan pelayanan.
Hal tersebut perlu kita cermati bersama ya, karena ini adalah tugas kita bersama untuk membangun smart city, smart provinsi, agar menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih ya Kang Tete. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa.